Di Paris, pasangan suami istri Vincent dan Sophie memiliki toko daging. Sayangnya, toko itu tidak terlalu sukses. Mereka tidak memiliki banyak pelanggan dan mereka yang datang bosan menunggu sementara Vincent dengan aneh memijat daging. Suatu hari, sekelompok aktivis vegan menyerang toko tersebut dengan melemparkan cat, memecahkan barang-barang, dan membuat grafiti di dinding. Vincent mengejar mereka dan berhasil menjatuhkan seorang aktivis ke tanah untuk membuka topengnya. Tetapi teman-temannya segera datang kembali untuk mendorong Vincent dan menyelamatkan orang itu. Mereka menendang perut Vincent sebelum melarikan diri. Kemudian pada hari itu, pasangan itu mengunjungi teman mereka Stephanie dan Mark dan berbagi bahwa bank menolak memberi mereka pinjaman untuk memperbaiki toko, jadi mereka akan segera bangkrut. Awalnya Stephanie menunjukkan simpati tetapi segera dia mulai membual tentang semua uang yang dihasilkan Mark di toko dagingnya sendiri. Saat makan malam, Mark juga membanggakan semua uang yang ia hasilkan dan memberikan Vincent hadiah. Itu senjata untuk melindungi toko. Vincent tidak memiliki izin dan merasa dia tidak seharusnya menerimanya. Tetapi Mark bersikeras dan bahkan menembak mainan di kolam renang sebagai demonstrasi. Dalam perjalanan pulang, Sophie memberitahu Vincent bahwa mereka harus berpisah karena pernikahan mereka menjadi membosankan dan dia menginginkan pria yang membuatnya bergairah. Namun Vincent tidak mendengarkan karena dia baru saja melihat aktivis itu mengendarai sepeda di dekatnya. Tiba-tiba Vincent menghentikan mobilnya dan memutuskan untuk menghadapi pria itu. Dia mengemudi secara mundur untuk mencarinya, tetapi secara tidak sengaja menabraknya dan membunuhnya. Vincent yang ketakutan ingin menelepon polisi dan memberitahu mereka bahwa itu adalah kecelakaan, tetapi Sophie menunjukkan bahwa dia baru saja minum alkohol dan ada pistol di bagasinya, jadi dia akan mendapat hukuman seumur hidup. Mengingat sebuah film dokumenter yang ditontonnya beberapa waktu lalu, dia menyarankan agar mereka meniru pembunuh berantai terkenal yang membedah korbannya dan meninggalkan potongan-potongan tubuhnya di kantong sampah di seluruh kota. Beberapa saat kemudian Vincent meletakkan mayat orang itu di meja jagalnya dan mulai memotong-motongnya menggunakan peralatan kerjanya. Dia memecahnya menjadi potongan-potongan besar lalu mengirisnya menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Dalam proses tersebut, ada telinga yang jatuh dan anjing tersebut memakannya tanpa ragu-ragu, karena sangat menyukainya hingga ia menggonggong untuk meminta lebih. Vincent melempar telinga yang lain dan melihat anjingnya memakannya membuatnya berpikir. Setelah selesai, Vincent pergi ke kamar tidurnya di mana Sophie sedang menonton dokumenter kriminal lainnya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa tidur di sana karena mereka sekarang berpisah. Vincent tidak punya pilihan selain tidur di sofa. Keesokan paginya Vincent kesiangan dan bergegas ke toko hanya untuk mengetahui Sophie telah menjual daging manusia yang ia tinggalkan di mesin pemotong karena ia pikir itu adalah ham. Sebelum dia bisa memarahinya, klien itu kembali sambil berkata itu adalah daging paling menakjubkan yang pernah dia makan dan meminta lebih. Dia mencoba menjual sesuatu yang lain padanya, tetapi dia hanya menginginkan lebih banyak ham itu. Sophie tidak mengerti permasalahannya, jadi Vincent mengklaim dia mengganti penyedia, dan sekarang Sophie ingin mencoba ham baru. Dia juga berpikir itu benar-benar lezat dan Vincent memberitahu para wanita itu bahwa itu adalah daging babi Iran. Klien tersebut membeli semua yang dia inginkan dan setelah dia pergi, Sophie menuntut kebenaran. Ketika dia mendengar penjelasannya, dia panik hanya sesaat sebelum memberitahu Vincent untuk tidak membuangnya. Sebaliknya dia harus mencobanya juga. Dia menolak untuk melakukannya, tetapi Sophie terus berbicara, mengatakan mereka bisa menjual seluruh tubuhnya untuk menghilangkan semua bukti. Pada saat itu klien lain tiba. Dia adalah teman wanita sebelumnya, yang berbagi ham dengannya dan sekarang dia juga menginginkannya. Rumor tentang babi Iran menyebar dan segera toko itu dipenuhi orang yang memintanya. Pasangan itu terus menjual daging manusia dan menghasilkan banyak uang untuk pertama kalinya. Ketika petugas Ntamak datang untuk membeli daging babi Iran juga, pasangan itu menjadi gugup tetapi untungnya dia tidak mengenali bagian tubuh manusianya. Malam harinya Vincent memakan sisa daging manusia untuk makan malam dan juga menyukai rasanya. Sophie berpikir mereka harus mulai membunuh orang dan menjual dagingnya, yang menurut Vincent adalah lelucon. Namun Sophie serius dan menunjukkan ini bisa menyelamatkan toko. Keesokan harinya putri mereka Chloe memperkenalkan mereka kepada pacarnya Lucas. Dia seorang vegan, tapi dia berjanji menghormati para pemakan daging dan bukan seorang ekstremis seperti mereka yang mengacak-acak toko, sebuah tindakan yang tidak dia setujui. Vincent dan Sophie pada awalnya tidak keberatan, tetapi mereka terkejut mendengar bahwa Chloe juga menjadi vegan karena menghormati pacarnya. Lucas tidak mau memakan jamur buatan Vincent karena jamur tersebut terendam dalam sari ayam, dan dia juga tidak minum anggur buatan Vincent. Dia menjelaskan bahwa dia hanya minum anggur vegan karena anggur tradisional dibuat dari anggur yang dihancurkan dan di dalamnya terdapat serangga mati. Pasangan itu mengeluarkan keju dan kemudian kue, tetapi dia juga tidak menerimanya karena mereka punya susu dan telur. Dia bahkan menyebut Sophie sebagai sapi tua saat dia menjelaskan bagaimana mereka memperlakukan hewan di peternakan. Setelah Chloe dan Lucas pergi, Vincent sangat frustrasi hingga dia setuju untuk membunuh orang. Mereka pergi ke restoran vegan dan mulai menganalisis klien, menginginkan seseorang dengan banyak daging dan tanpa stres. Si juru masak sangat besar, jadi mereka memilihnya sebagai korban berikutnya. Saat giliran kerja pria itu berakhir, Vincent mengikutinya ke dalam rumahnya dan menyiapkan pisau. Namun saat pria itu berteriak, Vincent panik dan melarikan diri. Dia bergabung dengan Sophie di dalam mobil dan memberitahunya bahwa pria itu membela diri. Itulah sebabnya dia harus lari. Namun Sophie dapat mengetahui bahwa dia berbohong dan mengatakan mereka membutuhkan rencana yang lebih baik. Jadi dia berbagi lebih banyak ide yang dia pelajari dari menonton film dokumenter kriminal. Keesokan harinya Sophie dan Vincent pergi ke kota lain dan berpura-pura menjadi aktivis vegan di depan toko kelontong. Ketika seorang pria menghina mereka, Sophie berdebat dengannya menggunakan semua data yang dia pelajari dari Lucas. Seorang pria vegan mendekati mereka untuk memberi selamat dan mulai mengomel tentang sistem tanpa memberi mereka ruang untuk menjawab. Jadi Sophie harus meneriakkan sesuatu yang tidak pantas padanya untuk menakut-nakutinya. Seorang pria vegan yang lebih ramah berbicara kepada mereka selanjutnya dan mereka sepakat untuk bertemu nanti untuk membahas aktivisme. Beberapa saat kemudian, pria itu muncul bersama dua orang lagi. Vincent dan Sophie tidak akan mampu melawan ketiganya pada saat yang sama dan bersiap untuk pergi. Tetapi ketiganya mengungkapkan bahwa mereka berencana untuk menghancurkan pabrik pengolahan daging.
Vincent mendapat ide dan setuju untuk bergabung dengan mereka, mengabaikan ketidaksetujuan Sophie. Selama perjalanan, mereka diberi topeng dan salah satu aktivis mengira Vincent tampak familiar. Pasangan itu mengalihkan perhatiannya dengan mengatakan mereka adalah penjual bunga. Ketika mereka sampai di pabrik daging, Sophie terkejut saat mengetahui itu adalah bisnis Mark, jadi dia tetap di luar dengan mengatakan dia akan berjaga-jaga. Vincent bergabung dengan trio itu dan bersenang-senang mengacak-acak tempat itu, menyalakan api, dan bahkan mengencingi foto Mark. Setelah itu Sophie dan Vincent pergi ke sebuah restoran, di mana dia memarahinya karena mengkhianati teman-teman mereka. Namun Vincent berpikir jaringan besar seperti Mark lebih merugikan usaha kecil dibandingkan dengan vegan. Dia memesan steak tetapi tidak berminat untuk memakannya, karena rasanya tidak seenak steak manusia. Vincent menolak untuk membunuh lagi dan Sophie mulai mengejeknya, memanggilnya pengecut dan mengatakan dia hanya tahu untuk bergantung padanya ketika keadaan menjadi sulit. Perkataannya membuatnya sangat marah hingga dia mengangkat garpu untuk memukulnya, tetapi dia menghentikan dirinya sendiri dan mengumumkan bahwa mereka sudah berakhir sebelum pergi. Sophie akhirnya mengobrol dengan pelayan itu dan mereka semakin akrab karena kecintaan mereka pada film dokumenter kriminal. Dia menawarkan untuk memberinya tumpangan dan ketika mereka sampai di rumahnya, dia melihat toko itu. Pelayan itu merasa ironis bahwa dia memberikan tumpangan kepada seorang tukang daging karena dia seorang vegan. Dia terus menggodanya dan bahkan menciumnya. Namun Sophie yang lapar menggigit lidahnya. Karena dia berdarah, dia mengundangnya masuk agar dia bisa membersihkan diri. Saat lelaki itu berada di kamar mandi, Sophie memberitahu Vincent bahwa ini bisa menjadi babi Iran berikutnya dan membuatnya cemburu dengan menjelaskan ciuman itu secara rinci. Vincent yang marah mulai mengasah pisaunya dan Sophie menjadi gembira melihatnya begitu marah. Namun Vincent berhenti sejenak ketika ia ingat bahwa daging terbaik berasal dari sapi yang santai. Sophie memutuskan untuk memijat pelayan di sofa agar dia siap. Ketika dia menyuruh Vincent pergi, dia mulai berpikir dua kali. Tetapi Sophie mendorongnya untuk setuju dengan menyebutkan kelangsungan hidup mereka dan mengancam dengan perceraian. Vincent meninggalkan dapur dan menemukan pelayan itu telanjang, karena dia pikir ini semua adalah permainan nakal yang dilakukan pasangan itu untuk membuatnya bergabung dalam waktu kotor mereka. Hal ini membuat Vincent marah lagi dan dia mulai memukuli orang itu sampai dia mati. Pada saat itu Chloe pulang ke rumah, jadi Vincent mencuci mukanya dengan air akuarium dan Sophie menyembunyikan pakaian pelayan dengan mayat di belakang sofa. Chloe kesal karena Lucas memutuskan hubungan dengannya. Rupanya Lucas mengira Chloe telah makan daging secara diam-diam dan putri seorang tukang daging memiliki kecintaan terhadap daging dalam darahnya. Dia ingin tinggal bersama orang tuanya malam ini dan memakan daging dari toko untuk makan malam, yang membuat pasangan itu panik. Mereka menyuruhnya kembali ke Lucas dan memberinya kesempatan kedua karena dia pria yang baik. Setelah Chloe pergi, pasangan itu membersihkan darah di ruang tamu mereka dan mulai mengiris tubuhnya. Saat mereka bekerja bersama, mereka dapat merasakan ikatan mereka menjadi kuat lagi. Mereka melempar sepeda pelayan itu ke sungai dan kemudian tidur bersama di sofa. Keesokan paginya Stephanie dan Mark menelepon mereka untuk meminta dukungan moral karena mereka telah menemukan toko yang hancur. Sophie merasa tidak enak pada awalnya, tetapi dia berubah pikiran ketika Stephanie masih mengejek toko Vincent. Petugas Tamak menjelaskan hal ini dilakukan oleh aktivis yang sama yang menyerang toko Vincent dan bahkan menunjukkan rekamannya kepada mereka. Sementara Stephanie dan Mark menuntut kompensasi dari pemerintah, Tamak secara pribadi meminta Sophie dan Vincent untuk lebih banyak daging babi Iran. Sore itu antrean panjang menunggu di luar toko untuk membeli daging babi Iran dan seluruh tubuhnya terjual hanya dalam beberapa jam. Sophie berjanji mereka akan punya lebih banyak lagi besok, jadi pada malam harinya, mereka menculik juru masak dari restoran vegan dan membunuhnya di bak mandi setelah ragu-ragu sejenak. Semakin hari, pasangan itu terus membunuh para vegan dengan taktik yang berbeda. Vincent berhenti ragu-ragu dan mulai menikmati sensasi perburuan. Setiap hari kliennya bertambah banyak dan antrian di tokonya panjang sekali. Pasangan itu tumbuh lebih dekat saat bekerja bersama dan membunuh orang menjadi rutinitas bagi mereka, hingga mereka terlibat percakapan konyol saat membunuh. Suatu malam, mereka mengundang seorang pria vegan untuk bersama-sama menghancurkan pabrik daging. Saat pria itu memilih topeng, Vincent menyiapkan pisaunya, tetapi pria itu melihatnya dan menendangnya sebelum melarikan diri. Pasangan itu mulai mengejarnya melalui hutan, tetapi sayangnya mereka kehilangan jejaknya. Sophie mengira petualangan mereka telah berakhir. Namun Vincent dapat mendengar seseorang bergerak dalam kegelapan. Kemudian Sophie menelepon telepon pria itu dan nada deringnya mengungkap lokasinya. Pria itu panik dan mencoba berlari lagi, tetapi tersandung dan jatuh. Ketika pasangan itu memeriksanya, mereka menyadari dia sudah meninggal dan ketakutan itu pasti telah membuatnya terkena serangan jantung. Keesokan harinya Sophie dan Vincent berbagi steak yang terbuat dari pria yang terkena serangan jantung dengan Stephanie dan Mark, yang mengakui itu enak dan kecemburuan mereka membuat mereka lebih diam dari biasanya. Saat Mark menggigitnya lagi, dia terkejut menemukan sepotong logam di dalam daging itu dan Stephanie mengenalinya sebagai alat pacu jantung. Vincent segera mengambilnya dan memberitahu mereka bahwa itu sebenarnya adalah microchip yang digunakan petani untuk melacak ternak mereka. Pertengkaran pun terjadi dan ketika teman-teman mereka mulai mengejek toko kecil mereka lagi, Vincent akhirnya cukup berani untuk menegur mereka dan menghina segala hal tentang mereka. Mark yang marah melompat ke Vincent dan mereka mulai berkelahi di tengah taman, mengabaikan permohonan istri mereka. Vincent menjegal Mark ke dalam kolam dan akhirnya menggigit telinganya, mengunyahnya tanpa berpikir. Ketika Stephanie menegurnya, Vincent mengatakannya dengan nada menjijikan dan berpura-pura dia hanya mengutarakan maksudnya. Setelah menonton film dokumenter tentang macan tutul, Vincent mulai meniru kamuflase dan teknik berlari mereka untuk memburu korban dengan lebih efisien. Sejak saat itu ia menonton lebih banyak film dokumenter tentang binatang untuk meniru teknik lainnya, seperti belajar mencekik orang sampai mati seperti ular. Suatu malam, memakan daging manusia membuat pasangan itu begitu bergairah, hingga mereka akhirnya menjadi kotor. Suatu sore mereka mengadakan piknik barbeque di taman, dan seorang pria mengeluh tentang asap dan bau mayat yang terbakar padahal ini adalah tempat yoga favoritnya. Pasangan itu berpura-pura setuju untuk pindah tetapi akhirnya malah membunuhnya. Beberapa waktu kemudian pasangan itu menghadiri acara vegan untuk mencari korban baru. Vincent tergoda oleh seorang anak laki-laki yang sangat gemuk dan merasa takut karena dia tidak ingin menyakiti anak-anak.
Pada saat itu mereka bertemu Chloe dan Lucas, jadi mereka harus berpura-pura menjadi vegan dan hanya menjual daging untuk mencari nafkah. Lucas mengomentari semua vegan yang menghilang akhir-akhir ini dan berpikir bahwa Union of Farmers atau Butchers Guild berada di balik semua itu. Tiba-tiba dia mengusir pasangan itu keluar dari acara tersebut karena dia menyebut mereka tukang daging, yang didengar oleh aktivis yang memukuli toko Mark. Saat mereka keluar, Sophie memperhatikan seorang wanita berkulit hitam dan menunjukkan bahwa itu adalah dua rasa yang belum mereka coba. Vincent memutuskan untuk mencabut aturan, tidak membunuh wanita, dan pasangan itu mengejarnya. Malam itu pisau Vincent patah saat dia mengiris wanita itu. Dia pergi ke toko untuk mengambil pisau baru dan menemukan Tamak sedang mengetuk pintu. Petugas itu hanya berpikir bahwa ia penasaran melihat lampu toko menyala setelah jam kerja. Jadi Vincent berpura-pura bekerja hingga larut malam. Ketika anjing itu muncul di dekatnya dengan tangan di mulutnya, Vincent berteriak untuk menakutinya dan memberitahu Tamak bahwa dia menderita PTSD sejak tokonya diserang. Sebelum pergi, Tamak menyebutkan tentang para vegan yang hilang. Beberapa saat kemudian Vincent memberitahu Sophie bahwa dia membuang daging wanita itu karena dia pikir Tamak mencurigai sesuatu. Dia ingin berhenti membunuh tetapi Sophie tidak melakukannya karena dia ingin mengalahkan rekor pembunuh berantai paling terkenal. Perdebatan mereka terputus ketika mereka mendengar bel pintu dan mereka menjadi khawatir, tetapi itu hanya Lucas. Dia datang untuk meminta maaf karena kehilangan kesabarannya dan mengakui bahwa dia merasa kehilangan Chloe. Sophie ingin dia tinggal dan bersantai, yang membuat Vincent menyadari bahwa dia ingin membunuhnya. Dia langsung mengusir Lucas, lalu dia memanggil Sophie dan mengumumkan bahwa daging babi Iran sudah berakhir. Malam itu Sophie mencoba menonton dokumenter lain tetapi dia tidak tahan dan mematikan TV sementara Vincent tidur di sofa bersama anjingnya. Keesokan harinya Vincent mencoba menjual daging sapi biasa, tetapi antrean panjang klien pergi ketika mereka mendengar tidak ada lagi daging babi Iran. Sophie memanggilnya pengecut dan Vincent berpikir dia tidak pantas menerima ini setelah semua yang dia lakukan, jadi dia pergi. Kemudian ketika Sophie sedang menutup tokonya, para aktivis muncul dan bertanya tentang toko bunga. Sore harinya Vincent pulang ke rumah dan mendapati anjingnya menggonggong ke arah mobil aktivis. Sementara itu para aktivis telah mengikat Sophie di dalam lemari es seorang tukang daging dan mengumumkan bahwa mereka akan memperlakukannya seperti dia memperlakukan hewan. Ketika seorang pria hendak membunuhnya, Vincent datang bersama anjingnya, yang langsung menyerang pria itu dan melukai tuannya. Vincent melemparkan pisau ke kepala seorang wanita untuk langsung membunuhnya sebelum melawan orang terakhir, yang dengan mudah mengalahkannya dan menusuknya dengan pisaunya sendiri. Sophie yang marah berhasil melepaskan tali dan mendorong kail daging untuk membunuh pria itu sebagai balas dendam, sementara anjing itu menghabisi aktivis terakhir dengan menggigit selangkangannya. Kemudian Sophie mengeluarkan pisaunya dan memastikan Vincent tidak ditikam di titik vital. Beberapa waktu kemudian dibuatlah sebuah film dokumenter tentang Sophie dan Vincent. Stephanie dan Mark diwawancarai, karena pernyataan merekalah yang mengarahkan polisi pada penangkapan tersebut. Mereka terus melontarkan komentar rasis tentang Tamak sambil menjelaskan bahwa mereka bertanya kepada para petani tentang apa yang disebut chip, tetapi tak seorang pun menggunakan teknologi itu. Jika bukan karena alat pacu jantung, Sophie dan Vincent tidak akan pernah tertangkap. Pasangan itu dijatuhi hukuman seumur hidup dan di akhir persidangan, hakim menanyakan apakah mereka menyesal. Satu-satunya penyesalan Sophie adalah membunuh seseorang dengan alat pacu jantung.